Bener nggak sih gaji kepala sekolah di preschool itu puluhan juta? Mau tahu aja mah tahu mau banget. Nggak mau tahu aja, mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Halo, selamat datang di Dibahas Yuk, di segmen Dibahas Yuk bersama Learnology. Nah, saat ini bersama saya ada Miss Tio. Halo Miss Tio. Halo Miss Yulis. Apa kabar? Baik, Oke. terima Miss kasih. Tio ini akan bercerita banyak tentang seluk-beluk jadi kepala sekolah di sebuah preschool di Jakarta. Ya, Miss Tio, sekarang bisa diceritakan nggak job desk-nya kepala sekolah di sebuah preschool itu apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk saya harus cerita job desk rinciannya dari A sampai Z mungkin agak terlalu lama. Tapi intinya poin dari keseharian saya sebenarnya harus menjaga ekosistem antara murid dengan guru, guru dengan orang tua, dan saya dengan guru saya, dan dengan orang tua, dan satu lagi dengan owner kita. Oh, jadi ada berapa komponen nih ya? Orang tua, murid, guru, dan owner. Yes. Jadi ini semuanya harus berkesinambungan, Betul harus tetap sekali. seimbang. Betul Jadi itu sekali. tugasnya kepala sekolah. Yes, jadi disitulah drama-dramanya yang harus kalian perhatikan. Jadi ada misalnya kisah-kisah dari anak, kalian harus perhatikan. Kisah-kisah dari orang tua, kamu harus perhatikan. Kisah-kisah dari guru-guru kalian, itu juga masuk. Dan termasuk juga kisah-kisah dari supporter kita yang support all this financial gitu. Jadi harus jadi di pendengar yang situ- baik ya. Yes, jembatan itu biar bisa berdiri tegak lurus sejajar ya, seimbang. Oke. Seperti itu Ibu Yulis. Oke. Nah, kalau mengingat tugasnya seperti itu yang kelihatannya mudah, tapi sebenarnya kalau ditilik satu persatu cukup rumit kan karena harus menjaga keseimbangan. Nah, untuk menjadi seorang kepala sekolah itu apakah dibutuhkan ilmu khusus atau background khusus? Apa harus dari guru dulu, kemudian harus wakil kepala sekolah, atau asal ada background manajemen sudah bisa menjadi kepala sekolah? Semestinya, idealnya untuk dunia pendidikan, minimum kita ya memang harus ada background untuk itu, paling nggak PAUD misalnya. Tapi untuk langsung berdiri sebagai kepala sekolah mungkin nggak. Jadi harus tetap harus dilewati step-step. Ada fasenya ya, Yes. supaya mengerti ya. Betul, jadi Karena- paling nggak kita harus tahu dari yang bawah sampai yang atas itu. Karena semuanya harus dilewati, semuanya harus diurus ya. Betul. Oke. Nah, bener nggak sih gaji kepala sekolah di preschool itu puluhan juta? Mau tahu aja mah tahu mau banget. Nggak mau tahu aja, mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Sebenarnya nggak juga. Jadi itu relatif lah. Kalau kita bicara angka gitu selalu relatif karena bicaranya untuk sekolah mana. Luarkah kita pegang sekolah apa, jenis sekolahnya apakah, siapa finance-nya kah, itu semua akan pengaruh. Tapi poinnya adalah when you have the the spirit to do your job well, passion, everything ya? the passion, everything will follow. Oh, tuh semuanya akan membarengi. Yes. Oh, gitu. Berarti cukup makmur jadi kepala sekolah di preschool ya. Ya. Oke, ini kita ngomong soal urus-mengurus tadi ya, jadi menjaga keseimbangan. Ada nggak peristiwa yang paling menyenangkan apa? Atau yang paling susah diurus apa? Banyak lah ya. Sebenarnya nggak ada yang susah-susah sekali atau yang mudah-mudah sekali. Jadi yang penting harus keep the balance itu. Jadi misalnya kayak tiba-tiba, Miss Tio, itu ada tukang minta uang iuran. Tiba-tiba ada aja yang kayak gitu. Atau, Miss Tio, itu air mati hari ini anak-anak gimana cuci tangannya nggak ada. Itu ada seperti itu. Jadi yang susah-susah sekali yang nggak gimana, tapi yang intinya how you bring your day tuh jadi smooth. Yang seperti ekspektasi walaupun dengan kendala-kendala yang ada gitu aja. Ada tips khusus nggak, Miss Tio, supaya tetap menjaga seimbang ini? Well planned. Oh, catat. Pertama harus di-plan dulu semuanya. When you set the day, udah tahu hari ini akan berlangsung, siapa-siapa aja yang datang, siapa-siapa aja yang ada, apa aja yang akan kita lakukan. Jadi kita tahu, misalnya harusnya seperti ini, kalau nggak ada ini, apa yang harus kita tutupi cover itu. Jadi intinya planning-nya dulu,
kemudian baru bring yourself, your team sebenarnya itu, termasuk guru-guru, termasuk staff kita, misalnya Teamwork staff-staff, ya. yes. Jadi intinya kalau ada apapun di jalan, di depan, ya selalu kerja sama bareng aja gitu. Oke. Selama ini sebagai, kalau boleh tahu sudah berapa lama Miss Tio jadi kepala sekolah di sekolah Untuk ini? kepala sekolahnya sendiri, saya belum terlalu lama, baru 3 menjelang 4. Oh. Tapi saya sudah mulai, seperti yang tadi saya bilang, jenjangnya tuh saya udah mulai dari paling bawah. Saya mulai dari asisten guru. Oh. Terus dihitung misalnya nih ya, sampai akhirnya saya di kepala sekolah itu mungkin udah sekitar 18 tahun. Wah. Sudah ada dengkot juga ini ternyata. Ubannya udah kelihatan. Seperti itu. Ya. Berarti sudah cukup lama, jadi sudah mengenal seluk-beluk setting preschool Tapi setting. walaupun dengan jenjang angka yang sebesar itu, tetap selalu ada kejutan di hari-harinya, selalu ada. Jadi intinya ya harus ready aja, gitu. Dan strong team, termasuk sama guru, termasuk sama owner kita, gitu. Caranya supaya timnya ini tetap strong bagaimana, Miss Tio? Karena ini kan katanya ini modal utama ya. Komunikasi. Oh. Jangan ada yang harus disembunyikan. Kalau ada masalah apa di depan, bring it to the group. Maksudnya kasih tahu. Oh, hari ini kita ada corona. Oh, pemerintah bilang kita nggak boleh open school. Open semuanya. Walaupun itu semua nggak akan menyenangkan. Atau, oh, kita harus melakukan pengurangan karena parent nggak mungkin bisa bayar penuh. Apa-apa aja itu. Dan itu semuanya open aja. Dibicarakan aja semua. Jadi, ya, honesty lah, gila. Maksudnya, gimana ya, biar tahu sama tahu, jadi nggak ada yang disembunyikan gitu. Nah, di masa pandemik ini, Miss Tio, pastikan perannya akan berubah sedikit ya. Jadi cara menjalankan dari hari ke harinya, pasti ada yang harus di-adjust. Nah, Miss Tio sebagai kepala sekolah ini bagaimana menyikapinya? Perbedaan dari yang misalnya kita tatap muka dengan sekarang akhirnya harus daring itu, sebenarnya nggak ada SOP-nya kan. Semua orang tahu di dunia ini, semuanya itu mengejutkan untuk semua orang. Termasuk dunia pendidikan ini. Karena kita nggak ada tuh yang pernah di training untuk besok, selama ini kita semuanya nggak bisa ada yang datang. Betul. Untuk anak-anak yang usia lebih besar dari preschool aja, sebenarnya mereka ada masalah, nggak akan bisa fokus. Ini yang harus kita pikirkan adalah anak 3 tahun, paling besar 5 tahun. Dan mereka harus sitting in one spot gitu. And sebenarnya itu agak trouble. Itu kita semua pikirnya tuh impossible task gitu kan. Bisa nggak gitu. Tapi intinya adalah kita selalu brainstorm sama tim kita. Believe, dan sebenarnya kita tujuannya tuh pingin anak-anak kita nggak mau ketinggalan apapun. Biar mereka tetap dapat apa yang harus mereka dapat. Iya, betul. In term of misalnya akademik gitu. Ya. Mungkin ada beberapa yang harus kita kurangi karena kan memang harus ada social distancing segala macam. Tapi at the very point-nya adalah mereka tetap belajar. Gitu. Nah, terus cara meyakinkan orang tua nih, ini kan pasti sulit juga ya. Cara meyakinkan orang tua bahwa si anak pasti belajar kok gitu. Walaupun tidak tatap muka itu pasti ada suka dukanya. Betul. Bagaimana? Jadi sebenarnya nggak ada yang overnight juga. Even parent pun saya yakin juga akan merasa, apa bisa? Pasti ada keraguan. Jadi intinya ya kita yang sebagai educatornya harus kasih mereka waktu. Sama aja seperti anak-anak kita. Jadi give them the understanding. Nggak ada yang overnight juga. Jadi anak pun perlu penyesuaian diri. Jadi when we do our thing, misalnya, diperkenalkan, Miss, nanti mungkin selama anak-anaknya nggak datang di rumah, tolong didampingi. Yang biasanya mereka datang, lepaskanlah sama kita yang pegang anaknya semua. Kali ini kita harus kerja sama bareng. Jadi, Miss, tolong nanti selama itu paling nggak duduk di sampingnya ya. Karena it's impossible for them to sit quietly for that long hour gitu. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar ya, jadi kepala sekolah ini harus menunjukkan jiwa kepemimpinan yang top lah ya. Yes, itu essentially akan diperlukan. Karena your team misalnya nanti tim
tim kalian yang di bawah will be expecting direction Betul. because they cannot go. Misalnya, let's say you have one person is very smart and strong gitu ya. Even that dia nggak boleh jalan sendiri kan. Jadi kita harus selalu jalan as a team. Jadi tetap pemimpin sebagai apa ya namanya, satu suara gitu. Jadi kita yang nge-lead, kita yang harus seperti ini, semua sama gitu. Oke. Jadi benar-benar leadership ini sangat diperlukan bagi guru-guru di masa pandemi ini, karena memang mereka benar-benar nggak ada SOP-nya seperti Miss Tion bilang tadi. Jadi si kepala sekolah lah yang menjadi leadernya, yang jadi pemimpin di depan ya. Oke, terima kasih banget loh Miss Tio. Oh, kok singkat sekali. Mau lagi? Boleh. Apa yang mau ditambahkan nggak? Sekarang gini, kalau misalnya ada teman-teman guru nih di luar sana, atau mungkin teman-teman learnology yang lain yang tiba-tiba setelah mendengar seluk-beluk jadi kepala sekolah nih sama Miss Tio, kok tertarik ya? Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditambahkan? I think key-nya adalah tipsnya pertama adalah suka dulu deh sama anak-anak. Tuh. Karena number one, kalau kalian udah ragu, udah agak terganggu dengan anak nangis, terganggu dengan anak being themselves actually sebenarnya cuman tantrum gitu. Sebenarnya kan cuman orang luar akan lihatnya tantrum atau sebagai apa, sebenarnya kan cuma harus mungkin keinginan yang saat itu dia nggak terpenuhi. Jadi yang seperti itulah sebenarnya harus lihatnya tapi itu memang harus belajar. Tapi number one-nya adalah you have the passion for kids dulu. Setelah itu mulailah belajar, misalnya udah suka nih anak-anak, mau jadi guru, ya masuklah sekolah ke kampus yang memang mengajarkan PAUD gitu ya. Nanti setelah itu bolehlah bisa ikut. Berarti jam terbangnya mungkin ya. Jadi menurut Miss Tio lebih baik kalau ingin menjadi kepala sekolah, mulailah dari yang paling dasar dulu supaya tahu seluk-beluk di sekolah, terutama di prasekolah ini apa saja sih suka dukanya, seluk-beluknya, apa yang harus dihandle, pekerjaannya apa. Mulailah dengan menemani mereka ke toilet. Oh iya, betul. Kalau kalian udah bisa survive that part, dan mereka nangis dan muntah, dan you do the cleaning, and then you survive that part, you feel, that's not a big deal. It's a thing for you. So you can go ahead and pursue your dreams. Progress on this path gitu. Oke. Jadi intinya adalah mulai dulu dari yang paling bawah, yang paling kalian tidak suka, ya, bersih ya. Bersih, karena anak-anak itu memang kita nggak pernah tahu ya, apa istilahnya, liquid maker. Jadi handle itu dulu, setelah survive itu baru kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya. Survive juga langsung bisa pursue menjadi kepala sekolah. Jadi itu mungkin yang bikin menjadi seorang kepala sekolah yang cukup dewasa ya, menangani. Apalagi kalau di masa pandemik ini kan benar-benar kedewasaan seorang prinsipal itu dipertaruhkan ya, bagaimana membimbing satu grup ini, memberikan ketenangan. Betul, memberikan security. Ketenangan. Betul. Walaupun kita security for everyone, untuk semua. Betul. Security, ketenangan, juga arah ya. Arahnya mau kemana nih, gitu. Ya. Oke, ada lagi Miss Tio? Udah cukup ya? Oke. Ya, begitu tadi perbincangan kita dengan Miss Tio, salah seorang kepala sekolah di sebuah preschool yang cukup ternama di daerah di Jakarta ini. Jadi teman-teman learnology, kalau misalnya nanti ada pembahasan lain yang menarik, silahkan loh ditulis, diketik di kolom komennya, dan juga jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Sekian dulu pembicaraan kita kali ini di segmen Dibahas Yuk. Lain kali kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik. Makasih, bye-bye.